cuplikan Kak. Nanti kita akan review tempat Mahaguru, caranya membuahkan Kak. Nah ini kan buah-buah yang sudah berbuah. Nah kita lihat coba yang masih berbunga atau buahnya masih kecil Kak. Itu udah ada 90% Kak. Nah ini Kalau 90% warnanya. matanya. Warnanya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah. Ini mata butnya. Coba Pak dilihat. Ini namanya mata but ini. Di ketiak kalau bahasanya. Nah ini ada matanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pas hari Sabtu weekend ini. Ini kita berbincang-bincang sambil ngopi. Ini di sini ternyata udah ada yang berhasil ya. Ini kita mau membahas tentang perkembangan anggur. Kalau aku kan pemula, aku kan belum begitu paham banget. Yang saya coba ya seperti inilah. Nanti kalau para penonton semuanya ada yang punya motivasi lebih bagus lagi, sebenarnya banyak sih untuk di daerah-daerah Jawa sana banyak yang sudah nge-review kebun anggurnya walaupun di rumah pekarangan sedikit saja, nggak makan banyak tempat sebenarnya kan. Benar. Asal nanam, yang penting buah. Kalau jenis bagaimana kalau jenis? Ya kita jenis ini kita coba sudah di tanah tulang bawang khususnya. Tulang bawang barat, tulang bawang itu sangat bagus gitu. Kalau di daerah tulang bawang barat, Nah, tulang bawang barat juga itu sama dengan tulang bawang. Karakter tanahnya dan situasi akhlak iklimnya sama, panas. masih sama ya. Panas dan karakter tanahnya sama, panas, dan itu sangat bagus ternyata. Ya ini kita lihat hasilnya uji coba di rumahan Kampung Tua, buktinya hasilnya sangat memuaskan. Lebih daripada target, buahnya besar-besar. Sambil diminum nggak? Ya. Karena topiknya kita membahas anggur, boleh kita sambil minum kopi dulu. Ya, Jadi ini para pengangguran yang ada di tulang bawang ini, kita tanamannya anggur tapi minumannya tetap kopi kan. Ya. Kita kan ada di Lampung gitu Lampung, kan. karena itu Jadi minuman kita nggak anggur, bukan anggur gitu. bukan anggur ya. Kalau doanya minum anggur nanti mabuk kita. Nah, Itu ya. tadi. Cuman kita tidak membahas itu bagaimana Ya. caranya anggur itu punya ciri khas di Kabupaten Tulang Bawang. Gitu ya. Ya. Jadi malah saya itu rencananya pingin membudidayakan bibit yang buahnya perumahan kita ini bisa nanti Ya, tiap rumah satu tanaman anggur aja. yaitu visi misinya kita untuk memperkenalkan anggur di Kabupaten Tulang Bawang. Sampel contohnya ada di Rumnas Tiotoho. Di Perumnas Tiotoho. Tiotoho, Ada. Kecamatan Menggala, Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang. Ada di Blok A12. Di Blok A12 itu Ada juga. itu saya yang belum dapat lagi jenisnya itu ada satu yang warna hitam itu. Ya. Rupanya anggur para juragan itu mahal. Kalau luar biasa bahasanya di Korea atau di luar negeri itu memang di meja table-nya para raja dulunya. Nah, itu yang hitam ada sama yang hijau. Jadi kemarin itu kan banyak inbox masuk di WA, di IG saya, bahkan ada yang komen inbox di YouTube saya itu, Pak saya udah nanam anggur itu bertahun-tahun nggak buah-buah, gimana caranya? Nah itu. So, solusinya jangan banyak bertanya, berkunjung dulu karena ini kan kita butuh teknik. Kalau Jadi bertanya, tekniknya itu ya praktek praktek dan sambil materi teori. ya sambil beli bibitnya juga gitu biar bagaimana Kabupaten Tulang Bawang punya ciri khas. Nah untuk bibit ini bisa nanti kalian di sini ada nih linknya, nanti saya munculkan di bawah atau di deskripsi Ya. itu
yang maha guru kita. Nah, kita sudah punya suhunya di Udah kabupaten ada suhunya, di bahkan tanah dari tulang bawah mulai ini. berbagai macam jenis anggur. Ada berapa jenis? Itu banyak sekali itu kalau di tulang Ada bawah. 15 jenis yang sudah ditanam dan itu semua sudah melalui tahap uji coba selama 2 tahun. Dan ini tahun kedua yang sudah sukses pengembangannya di setiap iklim. Ternyata cocok untuk Kabupaten Tulang Bawah. Jadi saya dulu itu tahunya cuman anggur itu ya satu varian itu namanya anggur. Ya. Ternyata begitu banyak varian anggur dan rasanya pun Ya. ada yang krimis, Ya. krimis gimana, ada yang manis, ada yang Kalau kata suhu saya itu ada yang gejah. genjahnya Kalau itu. bahasa Indonesianya itu renyah. Nah, renyah gurih. Kalau Ada yang bahasa manis. Jawanya nggak jemek. Kalau saya kak ini kemarin itu ya dari guru suhu sana cuman disambung tiga varian. Ya. Cuman lupa namanya. Kira-kira ini varian apa kak? Yang ini Ninel. Ini Ya, akademik. Akademik. Saya ingatnya cuma akademik aja karena kita orang akademik gitu Ya, kan. ada juga itu Ninelnya. Nah, Ini- jadi 3 varian ini dan saya praktekkan itu ada yang belum sampai merah semua, dia rasanya udah manis. ya itu karena kita suhu tempat kita tropis. Oh, jadi bukan kalau masalah jenis varian anggurnya bukan ya? variannya juga Mempengaruhi. Cuman karena Mempengaruhi, kita sangat tropis, makanya waktu masih kuning, merah begini aslinya dia merah hitam. Aslinya kalau Sampai sudah tua. matang 100%. Ya, itu baru dikatakan 100%. Kalau ini sih ya 50% aja masih belum sih. Paling yang matang sudah sekitar 70% baru beberapa, belum bisa bareng gitu matangnya. Cuman untuk dicicip-cicip ya rasanya udah ini kak. Nah ini waktu itu suhu mencobanya umur 4 bulan, 4 bulan. dari stek itu. dari setek. Itu harusnya inilah. sudah dibuahkan. Ya ini kan sebenarnya di bulan 9 ditanamnya, di seteknya. Cuman sekarang Setelah sudah bulan 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 itu 3. setelah pembuahan, jadi makanya buahnya itu tidak bisa rapat seperti itu. Ini kita mau coba kak apa jenengan nih prakteknya delok nih, ini banyak penonton yang ingin lihat sih, kita pengen review satu dari buah, jenis buahnya bagaimana, terus perawatan daunnya bagaimana biar bisa berbuah, itu anggur bagaimana. Ya itu untuk motivasi kita, kawan-kawan kita di Kabupaten Tulang Bawang, khususnya pada umumnya Indonesia. Nah, Ini kalau di wilayah Lampung sebenarnya sangat dekat sekali aksesnya. Kita Iya. ini jalan tol udah dibuka semuanya. Paling kalau dari exit tol dari yang terdekat paling dari Menggala kayak exit tol ya Menggala exit ya. tol Menggala itu ke Kebun Tua paling cuman sampai 15 kilo. Cuman kalau di Anggur Kurnia Farm itu cuma 3 kilo. Kita bergabung dalam 2 kabupaten. Dari exit pintu tol itu. Iya, Panaragan 3 Menggala. kilo itu ya. Iya, Panaragan. Itu malahan sudah woi bagus Ya. sekali. Adalah videonya, nanti bisa teman-teman juga kalau mau review kebun anggur mini ada di Tulang Bawang Barat itu, dari pintu tol exit Menggala paling ya 3 kilo itu paling, karena jalannya nggak begitu mulus kayak di tol, ya sekitar 15-an menit paling nggak ya. kurang lebih kalau nggak macet. Kalau enggak nanti ini kak, setelah video hari ini, nanti kapan-kapan kita berdua akan review kebun punya guru kita yang buahnya itu sudah 2 kali panen ini kak ya. Ya, sudah hasil maksimal dengan Jadi- kualitas buah-buahannya sudah besar, sebesar koin. Terakhir Mas Kurniawan kesini itu kemarin melihat jenis ini, buah ini harusnya kalau cepet dibuahkan dari awal itu bisa sampai 50 kg 1 kali panen. Ya bisa saja karena Bisa ini setengah contoh kintal. cuman satu batang kami uji coba. Jadi ya, nah ini bedanya jenis anggur saya ini. Biasanya batangnya itu kan banyak yang ditanam. Ya. Ini saya ada sekitar 10-an meter, 10 meter panjangnya, Dengan satu batang. cuman dengan 1 batang. Apa nggak ajib kan? Itu ya nanamnya pakai bismillah tadi ya. Bismillah tadi itu ya nggak ini.
Oke, ngopinya kita sudah. Ditambah lagi Kak ngopinya Kak. Boleh, boleh, boleh. Tambah lagi, habis itu kita coba review, kita liatin ke para penonton semuanya. Anggurnya ya alhamdulillah lah. Jadi ternyata nggak hanya di luar negeri saja yang bisa nanam anggur. Oke, yang mau Indonesia juga bisa. bertanya-tanya tentang anggur di Kabupaten Tulang Bawang, silahkan hubungi Pak Akse Fernando. Nah, Karena saya memberikan uji cobanya di lokasinya Pak Akso Fernando. nanti juga bisa di follow juga IG-nya Deki siapa Kak? Instagramnya Kak? Iki 2008. Deki 2008. Di situ juga ada, dia punya beberapa varian anggur di depan rumahnya. Jadi desainnya pagernya itu dibikin Ya, untuk kayak perumahan-perumahan memanfaatkan lokasi Nah. kan biar indah lokasinya. Kami Biasanya ada sih, di komplek anggur ini sudah ada 6 lokasi. saya ini nanam anggur udah sekitar 2 tahun yang lalu. 2 tahun lebih lah ya panen, cuman Bukan jenis- merica ya. jenis Iya. lokal. Dulu saya bilang anggurnya Sampai anggur. ada yang ngecek, walah kuwi iki Iya. anggur-anggur merica Mas. Ya Itu Allah. kerjaannya Sedih Pak rasanya, Mas. Pak Yai Ali Mustafa itu dulu ini. Makanya Sampai saya sedih. Nah, termotivasi untuk ngasih sampean itu. kemarin sudah kesini meninjau hasil buahnya. Ya rupanya ya seneng juga deh ya sini. Nah, nanti rencana di pondok pesantren kita juga nanti kita bikin anggur semuanya. Ya kita berupaya bagaimana ikon Tulang Bawang semakin bertambah karena bupati kita ini berjuang untuk bagaimana Kabupaten Tulang Bawang ini unggul secara nasional Ya. dan punya ciri khas masing-masing dengan ciri bergerak. khas masing-masing. Apa itu slogannya Bupati sekarang itu? Bergerak melayani warga. Ini Jadi termasuk warga-warga yang kreatif itulah yang siap harus dilayani. ya inilah wadah-wadahnya bagi kawan-kawan yang punya inovasi-inovasi dalam pengembangan bagaimana caranya kabupaten kita ini semakin mendunia. Ya, Karena itu betul, betul. targetnya itu dia punya ciri khas terutama untuk memperkuat pariwisata. Ya, betul. Jadi kalau pariwisata sih, ngomong-ngomong pariwisata di Tulang Bawang ini sebenarnya sudah banyak sekali pariwisata. Cuman untuk yang expose-nya ini ya sebenarnya banyak loh anak-anak muda yang kreator yang kreatif itu banyak. Ya itu dibutuhkan pemikiran anak muda. Nah, ini inovasi dan ciri khas masing-masing. Kami membuat ciri khas ini di Kabupaten Tulang Bawang. Mampir lagi, sini dulu lihat anggur. Ngopi dulu Pak. Nah itu Jadi tadi. itu enaknya kita tanaman anggur di halaman rumah. Setiap orang lewat itu pasti melihat Oh itu pasti. anggur. Padahal udah saya tulisin halal untuk siapa aja yang mau. Dulu rumah mencicip. bapak dilihat juga enggak gitu. Enggak sama sekali. Iya, gitu. Nanam cuman duren enggak buah-buah, jambu enggak Belum, kelihatan dari belum. luar gitu kan. Nah, kalau anggur Dan- ini kan nggak ada musimnya. Dan hampir gini Kak, tanaman-tanaman yang lain itu kan buahnya, hampir tiap rumah itu punya tanamannya. Nah, yang paling jarang sekali ini kan orang menanam anggur. Iya. Banyak orang menanam anggur, ya itu tadi yang orang inbox masuk di inbox saya nanam anggur udah 2 tahun nggak pernah buah, gimana caranya Mas? Nah, kalau yang punya tanaman anggur belum pernah buah sama sekali, nanti sama Kak Deki, bahkan nanti saya akan review juga untuk di Tulang Bawang Barat yang guru sudah uji cobanya bertahun-tahun, yang pengalamannya sudah luar dalam Udah sampai Tentang- banting-banting tulang dia. tentang gitu ya. pengangguran kan. Cuman kita hargai ilmu dia. Nah, kalau kita sekarang dia pikirnya memang sudah menjadi pengangguran Kak. Iya. Lah gimana tiap hari itu pengunjung yang ke sana itu bahkan dari luar kota sudah Ya. banyak sekali. Benar-benar jadi pengangguran dia sekarang. Ya itu karena Tinggal berkat- duduk di rumah, buahnya dapat, bibitnya dapat. yaitu berkat dia ketekunan dia dan perjuangannya Nah, menghasilkan itu tadi. produk inovasi yang baru. Makanya untuk kalian nanti kita review di sini dulu bagaimana sih cara-caranya. Yang pertama untuk membuahkan saja. Nah, nanti setelah membuahkan perawatannya bagaimana? Ini karena di saya ini banyak yang optimal buahnya, dompolnya besar-besar, ada juga yang layu. Bahkan ada juga satu dompol cuma sedikit. Nah, caranya bagaimana nanti perawatannya? Nama sama Kak Deki ini nanti yang akan nge-reviewnya. Makanya jangan lupa
tekan tombol subscribe-nya, like videonya, komen yang pengen review anggur, jenis-jenis anggurnya bagaimana, komen di bawah kolom komen. Pokoknya para netizen ya, jangan takut uji coba, karena kami sudah uji coba itu selama 2 tahun dan hasilnya sangat memuaskan. Dan silahkan komen di situ tentang anggur mum, dan itu sangat cocok juga di tanah tulang bawang. Sebenarnya daerah panas tropis itu lebih cocok. Menurut saya semua jenis tanah itu bisa cocok aja, tergantung pengolahan tanahnya. Sekarang kan banyak metode pengolahan tanah itu macam-macam nggak? Kita diuntungkan dengan Bisa kita olah gitu kan. kita ini diuntungkan dengan iklim tropis. Nah, anggur itu dia tidak akan putus berbuah di iklim tropis. Kalau di luar negeri itu dia mengikuti musim. Memang jenis tanaman ini untuk iklim daerah panas tropis. Iya, sangat cocok sekali di Indonesia ini sebenarnya kan. Iya. Apalagi jangan dicocok tanam, cuma nggak disiram-siram ya. Mati bunuh diri nanti. Iya, itu ininya. Kita mau review dulu. Kita coba petik, nanti ini kan ada 3 varian Kak. Kita coba yang matangnya sudah kira-kira mendekati 100%, ada yang kira-kira 50%. Nanti rasanya bagaimana, kira-kira kekurangan metode apa lagi biar bisa optimal, biar bisa maksimal manisnya. Nah, kalau di anggurnya Pak Akso Fernando ini kan organik ya, sama sekali organik, anggur organik itu tanpa pestisida. Ternyata juga dia menghasilkan buah rasa yang manis. Itu sudah bawaan genetikanya, memang jenisnya manis. Ya, ini sudah perlakuan yang sudah bagus kualitasnya. Jadi memang gini Kak, jadi anggur saya ini memang tanpa pupuk kimia, tanpa obat-obatan pestisida, maka jenis-jenis layu, terus ada hama apa segala macam banyak. Cuman ini baru saya buka dari brongsongan plastik karena adanya plastik kemarin itu paling baru sekitar 1 minggu. Tadinya saya brongsong plastik itu karena saya nggak memakai obat-obatan kimia. Nah, ya kan kalau organik semuanya kita makan sendiri, untuk makan sendiri, untuk teman-teman yang datang ke sini. Ya, khawatirnya kan dia memberi pemupukan yang berlebihan. Justru malahan efeknya kurang bagus. Kalau dia dosisnya pas, itu yang aman. Dan buahnya bisa maksimal lagi. Nanti kita ada part keduanya di Kurniawan Farm nanti yang lebih banyak lagi ilmunya. Makanya cepet segera tombol subscribe-nya kalian subscribe, jangan lupa di share buat saudara-saudara kalian, teman-teman kalian yang punya tanaman anggur tapi nggak berbuah-buah, atau kalian yang ingin depan rumahnya punya ukuran di perumahan saja bisa loh, ini di perumahan, apalagi rumah-rumah kampung itu Kak. Halamannya sangat luas itu kan, pekarangan di sampingnya luas, yang ditanam rumput. Itu kan? Kurang pemanfaatnya kurang. Iya, tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, ternyata cuma tanah sedikit saja kita bisa, karena tanaman ini kan dia di atas ya, tidak mengganggu jalan dan tidak mengganggu kendaraan masuk. Jadi di perumahan pun sangat cocok sekali. Ini untuk kalian nih yang pingin juga bisa, kalian cepet subscribe, share ke teman kalian sebanyak mungkin yang pingin punya. Nih nanti saya akan bikin konten tersendiri untuk tanaman-tanaman anggur, dari mulai bibit, perawatan pembesarannya sampai bisa dipetik, bisa kita makan. Tinggal dipilih rasanya, tinggal dipilih jenisnya. Ada itu kan saya tahunya dulu itu cuman anggur warna hijau, warna merah sama warna hitam. Ternyata warna hijau sendiri itu banyak varian namanya. Warna merah juga walah lebih buahnya lagi. Nah, yang paling anggur jenis sultan ini, yang warna hitam itu kalau di minimarket, di mall-mall itu jarang ya. Saya ada gambar fotonya itu, hasil uji cobanya. Saya dulu istri pernah beli, cuman kan dia modelnya dibungkus itu, paling 1 dompol nggak ada lah itu, kayaknya udah dipotong. Dan itu jarang juga. Itu sekitar harga 45.000. Mungkin kalau ditimbang nggak ada setengah kilo, nggak ada kayaknya, 1/4 kilo aja kayaknya nggak ada kayaknya. Itu sekitar segitu. Nah apalagi sekarang ini
efek dari virus corona, impor yang masuk ini kan jarang nih jenis-jenis anggur Iya. dari luar. Kemarin ngecek itu harganya sudah 140.000 anggur. Luar biasa. Ya itu kan kita sama-sama meningkatkan kualitas kehidupan kita. Nah, ini sebenarnya peluang untuk yang punya lahan Lahan. lebar, Ya nggak usah lebar, yang punya lahan kosong ya yang tanam anggur lahan aja. kosong apa aja, itu bisa untuk mengangkat Iya. ekonominya loh kan. Kalau mau buat perkebunan anggur ya bisa kita dukung. Nah, kalau ada luas sekalian lahannya kita kan, ya udah saya cek. Makanya subscribe di Nah, Akso Fernando. subscribe. Nanti Nah, kalau sekarang mau kita akan berkebun, review dulu. kalau mau berkebun itu ada tekniknya lagi kan. Nanti tetap kita bikin part khusus untuk konten untuk khusus anggur kak. Makanya segera di subscribe, kita review dulu ini Oke. dari buahnya, oke? Oke, nah kita akan review sekarang. Ini anggurnya, nih Kak Deki udah luar Oh. biasa. Ini ya, ini kurang kerak ininya. Ya. Kita Ini- coba rasanya ini. Ini paling udah ada 50% matangnya kak ya. Ya, ini Kalau dilihat dari warna. 70 hari. Harusnya dia sempurna 120 hari umumnya anggur Oh. matang sempurna. Cuman kita coba dulu ya Pak Akso. Oke. Ini yang genja namanya. Jadi ini udah manisnya udah 60%. Cuman harus pakai alat pengukur kadar gula. namanya. Ya. Cuman pernah dihasilkan sampai 22 brick. Ini, Sudah pernah coba. Ini Nah, kalau kita mau yang sudah matang, yang tua itu kayak gini warnanya. Nah, yang kayak ini. Ini tua, cuman ini dia masih. itu udah ada 90% kak. Nah, ini Kalau dilihat 90% dari warnanya. matangnya. Warnanya seperti ini. Nah, ini yang jenis kalau nggak salah yang akademik ini. Akademik ya. Iya. Yang jenis ini. Yang jenis ini. Ini. Nah, kalau mau yang lihat hasilnya yang gede ini yang kayak gini nih. Yang hasilnya. Wow. gede. Nih. Ini belum ada 50% ini kak. Warnanya masih hijau Ya, dia kan. masih hijau. Kalau ya dia sempurna. Cuma belum ini baru rap. Nah, yang seperti ini hasil 60-70 hari ya seperti ini. Gitu ini, 70 hari ini. Dia harus 120 hari, 3 bulan. Dari mulai kecil. Nah, ini mungkin 2 minggu ini. Yang kecil ini 2 minggu ini. Rumahnya Pak Akso Fernando. Nah, ini. Ini. Nah. Ya itu Coba sekarang kita review yang ada di luar nih kak. Kan kita ada 3 jenis nih. Ini kalau yang di luaran. Nah, ini yang ninel nih, ini yang ninel Pak. Yang punya Pak Akso yang ninel ini Pak. Cuman kayaknya banyak yang metik ini, udah mulai banyak yang. Jadi di sini tuh kak, kan tiap sore sama malam itu kan anak-anak pada ngajinya di bawah anggur inilah. Ada videonya yang dari YouTuber Lembang Barat juga pernah nge-review. Kita coba ini. Saya juga pingin sih ngicipin, coba yang jenis ninel yang kecil, yang kira-kira sudah agak ini kecil banget dia ukurannya, karena memang kan harus dikurangin tuh satu dompol anggur itu. Ini kecil, kita coba rasanya. Karena ini organik, saya jadi nggak perlu cuci dulu sebelum makan, tinggal petik langsung kita makan aja nggak apa-apa. Ini entah yang jenis apa, saya kurang begitu paham. Jadi manisnya sudah ada, tapi masih ada asamnya sedikit sekali. Kita mau coba lagi. Ini sekitar 65% juga. Kita coba, kecil juga ukuran. Ternyata ini beda. Asamnya Berapa persen? sudah tidak kerasa sama sekali. Sudah tipis manis sudah ya. Jadi sudah full manis, cuman
kadar manisnya ini sudah apa ya? Belum begitu manis banget. Belum sempurna. Ya karena 120 hari. Tapi karena kalau ini belum dari maksimal. manisnya gula sama madu udah hampir imbang-imbang saja Iya. lah. Yang penting jangan dimadu, nanti dia Nah, nggak ada hasil. itu saya mau coba yang 50% tapi jenisnya ini. Nih punyanya Pak Akso, besar ya. Coba, oh iya beda, Ya beda Pak. ukurannya segini nih. Ya, Nah. dengan korek apinya kan. Iya. Ini, Ini iya. diameternya tuh. Coba, oh kalau ini kembar siam iki kak. Oh, Cara iya. bahasa Jawa ini kembar siam iki gandeng kayak. Jadi dua buah jadi satu dia. Kita cari yang tempel. paling maksimal buahnya. Hmm. Yang warna kayak gini, dia ada biji, cuman 2, masih ada asamnya sedikit, padahal masih berubah warna, baru berubah warna. Mirip. Deketin ke kamera kak biar. Oh gini. Ya, Tuh, hampir sama. ya. Nah, hampir ukuran. Ini baru 70 hari nih. Korek api. Perkiraan saya. Ya kalau dilihat dari warnanya itu baru berapa 50% itu baru berubah warna itu kak. Oh iya, tadi ada yang ini ada yang kecil. Nah ini saya petikin yang warnanya masih putih, merahnya itu paling baru sedikit sekali. Kita coba rasanya. Jadi ada 2 macam kak. Ada yang kayak gini nih udah terasa manis. Manis. Ada juga masih seperti ini udah mau manis sekali, nggak ada asam-asamnya. Sudah manis. Kalau untuk bahasa anggur sudah manis nih. Manis. Ini kenyah. Itu bahasa Jawa nih. Genja. Genja. Renyah. Renyah. Biasanya renyah. Oke. Kita coba lihat sekarang. Kita dekatkan. Nih kalau mau rasanya coba yang matangnya sempurna ya, seperti ini matangnya nih. Kecil banget ya. Kecil ya warnanya kalau matang udah sempurna. Kan ini harusnya sudah dipetik ini Pak Akso karena eman-eman. Eman-eman, Coba eman-eman. dicicip Pak rasanya. Ini Coba, lebih ya. manis ini, nggak ada asamnya lagi. Jadi kemarin ini kan kamera selfie. Jadi makan tangan kanan seperti tangan kiri kalau di kamera. Oh, gitu. Jadi nanti akan saya Nggak ada sepetnya lagi kan? Kalau yang ini masih ada rasa asamnya. Berarti ini yang jenis memang harus matangnya sempurna. Apa karena ukurannya terlalu kecil sekali? Ya ini harus banyak di pruning ini. Ya, ini memang beberapa hari DL terus minggu-minggu ini kan Sibuk ya Pak. jadi nggak keurus lagi. Istri kan bisanya cuma metik makan gitu kan. Iya harus dikembangkan Pak. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan para penonton ini kak. Biar caranya biar bisa berbuah kak. Coba kasih tahu dulu cobaannya nanti. Nah ini untuk menjawab pertanyaan penonton ini sedikit cuplikan kak. Nanti kita akan review tempat Mahaguru, caranya membuahkan kak. Nah ini kan buah-buah yang sudah berbuah. Nah kita lihat coba yang masih berbunga atau buahnya masih kecil kak. Di sini ada nih. Nah ini kayak contohnya Nah ya, contohnya ini. Nah, contoh. Nanti lebih lengkapnya lagi. Ini kan dia bawa mata but seperti ini. Nah. Ini mata butnya. Coba Pak dilihat. Ini namanya mata but ini. Di ketiak kalau bahasanya. Nah ini ada matanya. Dan matanya ini dibuang. Dan ini matanya ini nanti dia bawa tunas. Nah contoh tunasnya nanti dia seperti ini. Ini, Pak. Nah, tunas barunya Oh, seperti dia ini. Ya. keluar tunas baru. Tunas Lah, baru ini. dan Dia membawa nanti buah itu ya. bawa bunga, buah. Kembang-kembang udah berbuah, pentil-pentil lah cara bahasa Jawa nih, pentil. Nah ini nih ada kak. Ini yang Nah, baru ini yang usia contohnya. paling ini 2 minggu ini. 2 mingguan ya. Ya 2 minggu udah. Itu Ini. kan habis dipotong sebelah sini pemirsa, dipotong sebelah situ,
maka dia tumbuh tunas Nih, dan yang kayak gini berkembang. nih, Pak. Iya, nah nih. Nah ini coba lihat nih Kak Nah, Deki ini akan dia mata tunasnya sudah membawa bunga. Sebenarnya mudah karena kita diuntungkan dengan iklim tropis. Mata butnya itu kalau iklim tropis dia cepat keluar tunasnya ketimbang daerah-daerah luar negeri yang suhunya dingin. Sulit mengatur pembuahannya. Kalau kita setiap kapanpun berbuah. Ini contohnya ada yang sudah masih hijau, yang masih kecil banyak. Ini yang sudah besar. Gitu ini. coba dilihatin dengan ukuran jengkalannya itu. Tuh, yang ini kan tuh. Nih, ini paling 2 minggu. Sama dengan Itu ini. karena buah dompolan kedua Kak ya. Kedua. Jadi makanya kurang optimal. Jadi sebenarnya kalau perawatannya agak maksimal ya. maksimal, jadi satu batang itu bisa sampai 4 dompol Kak. Ya, bisa. Saya udah ada yang di dalam tadi itu Ini satu tangkai. satu tangkai itu bisa 4 dompol. Tapi memang yang dompolan keempat ini Nah, satu Ini kan 3. satu dua nih. 3 Tuh. ya. Ini kan nih, tuh. Ini kan tuh. Ininya hasilnya. Nah itu ini. waktu keurus-urus banget itu. Ya, ini. Belum banyak keluar kota. Oke sih. Nanti review yang akan lebih lengkap lagi kita akan datang ke TBB yang memang kebunnya sudah luas sekali. Jadi jangan lupa cepat di subscribe, tombol subscribe-nya jangan lupa nyalakan loncengnya biar nanti updatean di video selanjutnya tentang seputaran pengangguran. Bukan pengangguran, kita pengangguran. Salam pengangguran. Nanti yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Gratis kan subscribe? Iya. Subscribe, nanti saya kasih tutornya dari mulai pembibitan, perawatan, langsung nanti sama guru yang sudah berhasil, dia udah membudidayakan banyak sekali, bahkan bibit-bibit di sana juga sudah banyak sekali. Ya. Nah untuk Stoknya udah ready, stoknya. informasi seputar pengangguran, nanti harga bibitnya berapa, jenis ini berapa, segala macam kita nanti kupas langsung di kebun mini, kebun anggur Kurniawan. Krep. Oh ya, itulah nanti kita tanya dulu alamat Facebooknya. Nanti kita nomor kontaknya bila perlu mau belajar atau mau berkunjung untuk sekedar review atau mencicip buah. Karena kalau untuk memanen kita potong langsung blok kayaknya sementara ini belum Kak ya. Ya. Karena Nah. untuk uji coba percontohan terlebih dahulu. Ya. Sampel apa itu Sampel kita dari promosi dulu untuk orang-orang pertanian. ya uji cobanya dari di sana. dinas segala macam, bahkan di Fakultas Pertanian dari Unila itu kayaknya sudah pernah Sudah tertarik. datang ke sana. Nah, kita kan di Universitas Megopak Tulang Bawang itu Kak ada juga Fakultas Pertanian. Itu Nah rencananya juga nanti kita akan mengembangkan anggur. Memang Tulang Bawang nanti kalau bisa ada ikon tersendiri itu namanya, nggak cuma singkong terus. ya itu kan Itu inovasi hasil kita bumi. karena kita Nanti ini untuk sekarang buah-buahannya seperti itu. apa untuk waktunya berinovasi Pak. Nah, Akso. jadi kita sebagai anak-anak muda kita akan coba kita expose apa yang ada di daerah kita, Ya, mumpung potensi-potensi itu ada kan gitu ininya. biar potensi-potensi anak muda yang lain yang kreatif, yang ingin pertaniannya modern, ingin menghasilkan, ya ini subscribe, Ya. subscribe aja Tanamannya biar keren. Nah, gitu. subscribe dulu nanti video selanjutnya akan kita ini. Oke. Oke, siang ini kita tutup, kopinya kita Kita habisin. Nanti tunggu video selanjutnya kita di kebun kebun anggur mini Kurniawan. Krep. Grab. Oke. Saya akhiri, jangan lupa channel saya Sofernando, di subscribe, share, jangan lupa komen di bawah kalau ada pertanyaan-pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.